DC lapangan Shopee bikin keributan di depan rumah karena kita tidak bisa membayar hutang pinjaman kita. Nah, gimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin akan berhadapan dan mungkin nanti sebentar lagi akan menghadapi DC lapangan Shopee yang akan datang ke rumah dan teman-teman mendapatkan kekhawatiran atau memang saat ini sedang terjadi DC tersebut ngamuk-ngamuk di depan rumah kita, teman-teman sebenarnya nggak perlu takut. Nah, mereka ini mengincar rasa malu kalian. Mereka ini mengincar ya hal yang membuat kalian itu ya dalam tanda kutip direndahkan. Kalau sampai ini terjadi, di surat edaran tahun 2023 kemarin nomor 19 itu disebutkan bahwa DC itu tidak boleh mempermalukan nasabah dan menagih tempat umum. Di depan rumah itu masih ranah publik di mana ini pelanggaran keras. Teman-teman rekam videonya, jangan diam aja. Jangan kalian karena malu kalian akan terpaku gitu ya, terus sedih, terus meratapi, jangan. Perjuangkan hak kalian. Kalian rekam kelakuan mereka, laporkan ke OJK. Itu paling penting. Kenapa? Karena ya biar mereka itu tahu bahwa kalian itu tidak gampang dan tidak mudah untuk diinjak-injak dan tidak mudah untuk direndahkan. Ya, karena yang mereka tahu, yang mereka semua ini anggap nasabah itu semuanya adalah orang awam dan memang itu adalah target mereka. Kalau semuanya orang awam, ya jelas ya, itu tujuan mereka, guys. Tujuan mereka adalah membuat atau menakut-nakuti kita biar kita itu dalam tanda kutip sengsara di pikiran yang mana ya mereka tahu sebenarnya kalau kalian belum ada uangnya. Tapi kenapa mereka sampai selebay itu melakukannya? Ya, mau nggak mau adalah mendorong teman-teman untuk gali lubang, tutup lubang di aplikasi pinjol lain, gitu loh. Jadi itu yang mereka fokuskan, itu yang mereka kejar sebenarnya. Kalau teman-teman merasa biasa aja, terlihat santai-santai, mereka juga pasti akan mikir, wah ini sia-sia nggak ya melakukan hal seperti ini. Yang penting kita jangan menyerang personal set mereka, gitu ya. Kalau mereka bentak-bentak, tetap bilang mohon maaf, masih belum ada uangnya. Bapak mau kayak gimana pun, saya juga nggak ada uangnya. Mau gimana? Saya pasrah, mau bawa ke jalur hukum, ya udah. Nah, itu akan jauh lebih baik sih dibandingkan teman-teman gontok-gontokan, saling emosi. Nah, itu tentu akan memicu keributan dan membuat mereka itu jadinya emosi juga, yang mana mereka juga nggak peduli soal penagihan lagi nantinya. Jadi DC itu sekali lagi nggak semuanya galak ya, nggak semuanya menyeramkan, nggak semuanya seperti yang kita duga. Banyak juga DC-DC itu yang baik loh teman-teman ya. Karena yang viral itu ya memang ya karena mereka yang kurang ajar ya. Yang standar-standar normal DC datang ngopi bareng, ngobrol bareng, bahkan ngasih tips-tips, ngasih saran, ngasih solusi itu juga banyak sebenarnya. Tapi ya emang ya karena yang viral yang kurang ajar dan banyak banget. Jadi terkesannya di situ semuanya jahat, terkesannya di situ semuanya galak. Makanya kan kita sebutnya oknum aja, karena ya nggak semua DC jahat ya. Kebanyakan ya memang karena mereka ya butuh pekerjaan, yang ada pekerjaannya cuma jadi DC, yang mereka juga sebenarnya nggak tega, tapi ya mau gimana lagi itu tugas mereka. Yang kebanyakan adalah seperti itu teman-teman, ya. Jadi tetap semangat, nggak usah takut masalah DC Shopee yang akan datang ke rumah. Ingat juga Shopee memang sebuah aplikasi atau perusahaan besar, tapi S-Pinjam dan SPayLater itu masih perusahaan kecil. Mereka memang satu nama dan satu grup, tapi ya tentu saja nggak bisa kalian bandingin Shopee, PayLater, S-Pinjam itu sebesar Shopee-nya. Itu beda, nama PT izinnya aja beda loh. Satunya e-commerce itu PT-nya apa, untuk yang pinjaman itu PT-nya apa juga itu beda. Ya, jadi nggak usah terlalu takut, wah Shopee besar nih, Shopee ada di mana-mana nih, gawat nih, DC-nya bakal datang, DC-nya gimana nih kalau menekan saya. Nah, nggak usah berpikir yang seperti itu. Nggak mampu bayar, galbe dulu. Pelan-pelan nanti kalian kumpulkan ya. Sorry. Jadi mungkin segitu dulu apa yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan takut apapun yang terjadi, karena kalian masih dilindungi kok oleh undang-undang dan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.